Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Oktalia Agni, NPM FOGO20002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf. Tubuh manusia disusun oleh berbagai jenis sel yang bekerja secara kompleks, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas sehari-hari. Nah, dari sekian banyak sel tersebut, pada video kali ini saya akan membahas sel saraf. Sel saraf atau yang disebut dengan neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing agar sel saraf atau neuron ini dapat bekerja secara optimal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dendrit. Dendrit yang bentuknya menyerupai akar ini merupakan percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima atau menghantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian sel saraf punya nukleus dan badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini, teman-teman dapat menemukan sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan nukleus atau anak inti. Tugas badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Badan sel hanya dimiliki oleh sel saraf tertentu, contohnya seperti di otak dan ganglion. Kemudian sel saraf juga punya akson. Akson ini adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penyuluran dari badan sel. Akson atau yang disebut neurit ini mirip dengan dendrit. Bedanya akson hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, seperti sel otot dan kelenjar. Pada banyak sel saraf, akson ini dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput mielin. Bayangkan saja akson atau neurit ini seperti kabel listrik, kemudian di dalam kabel terdapat neurofibril dan pembungkus kabel tersebut kita sebut selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput neurit. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin ini mempunyai segmen dan lekukan di antara dua segmen, disebut dengan nodus Ranvier. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Kemudian ada bagian yang disebut nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier ini berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier ini mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ia dinamakan nodus Ranvier karena ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Bagian terakhir yaitu akson terminal dan juga sinaps. Akson terminal di mana terdapat sinaps adalah bagian akson terakhir dan terdapat celah di sana. Celah ini kita sebut dengan sinaps, yang merupakan pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinaps menyediakan koneksi antara neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam sel saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf ini sering juga disebut dengan sel saraf indera. Kemudian ada sel saraf motorik yang merupakan jenis sel saraf berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh akan menanggapinya dalam bentuk bergerak atau menghasilkan suatu produk sekresi. Nah, yang terakhir kita punya sel saraf konektor yang merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau menghubungkan banyak sel saraf lainnya yang terdapat di sistem saraf pusat. Nah, kemudian ada juga macam-macam jenis sel berdasarkan strukturnya, yaitu sel saraf unipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf multipolar. Sel saraf unipolar adalah neuron atau sel saraf yang mempunyai satu buah akson yang bercabang. Sedangkan sel saraf bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson serta satu dendrit. Kemudian kita punya sel saraf multipolar, yaitu neuron yang mempunyai satu dendrit dan akson yang bercabang. Nah, setelah tahu struktur dan fungsi saraf ini, tentu dong teman-teman penasaran gimana sih saraf tersebut bisa membuat kita bergerak? Yuk, disimak skema gerak berikut ini. Jadi,
Gerakan itu ada dua, gerakan refleks yang tidak dapat dikontrol dan gerakan sadar yang dapat dikontrol. Gerak refleks terjadi ketika adanya impuls atau rangsangan. Contohnya ketika kita memegang api, kemudian rangsangan ini diterima oleh tangan, lalu rangsangan ini diteruskan ke sumsum tulang, dan informasi yang ada diolah oleh sumsum tulang. Setelah itu, sumsum tulang memberikan informasi kepada tangan untuk menghindar. Sedangkan gerakan sadar berhubungan dengan otot yang dapat dikontrol oleh tubuh. Misalnya ketika ada impuls atau rangsangan, katakanlah ketika kita ingin mengambil suatu barang, impuls akan dikirim ke otak. Kemudian otak memberikan respon ke otot sehingga kita dapat mengambil sesuatu tersebut. Itulah pembahasan tentang sel saraf atau neuron pada video kali ini. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.